Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya dalam acara atau dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Meskipun untuk kali ini sama seperti agenda sebelumnya kita melaksanakan secara daring. Terus kemudian ini mohon untuk video dinyalakan semua ya. Untuk videonya, jadi kita bisa lihat Pak yang lihat face-nya. Nah, bisa kelihatan. Oke, jangan ini ya, matikan videonya. Oke, untuk hari ini agenda kegiatannya adalah pengenalan berkaitan dengan tata tertib dan juga pengenalan ekstrakurikuler. Tata tertib karena menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, jadi kita tetap harus melaksanakan tata tertib yang berlaku di SMK Citra Medika Kota Magelang. Meskipun secara daring pembelajarannya untuk tata tertib tetap kita laksanakan. Kemudian untuk ekstrakurikuler kita juga tetap akan melaksanakan, tetapi pertemuan secara langsung kita tetap menunggu dari dinas terkait kapan kita diperkenankan untuk pembelajaran secara tatap muka. Nah, langsung saja. Oke, nah di sini akan kami jelaskan ya pengenalan tata tertib dan kebiasaan yang ada di SMK Citra Medika. Nah, oke, di sini untuk program-programnya ya, program-programnya adalah pengembangan kepribadian siswa, kemudian pengembangan minat bakat siswa dan juga pembinaan berkaitan dengan siswa. Nah, di sini pengembangan kepribadian. Jadi SMK Citra Medika di sini sama seperti tagline-nya ya. Kami di sini menghargai ada karakter bagaimana nanti di sini kalian dibentuk karakternya, terus kemudian di sini juga pembentukan kedisiplinan dari siswa sehingga mendapatkan kepribadian yang baik. Nah, di sini untuk pelanggaran. Nah, berkaitan dengan tata tertib pasti ada sistem poin untuk yang pertama gelombang pertama kemarin untuk siswa-siswa yang di jalur prestasi pertama kemarin sudah kami share berkaitan dengan tata tertibnya apa saja, kemudian pelanggarannya nanti ada poin sistem poin yang nantinya akan kita akumulasi di akhir kenaikan kelas ya kenaikan kelas. Nah, di sini untuk pelanggarannya ya untuk pelanggaran di sini pengkategoriannya adalah berat, kemudian sedang dan juga pelanggaran ringan ya. Pelanggaran ringan misalnya keterlambatan, terus kemudian nanti ada tidak sesuai atributnya, kemudian hari Senin misalnya ya, hari Senin itu harusnya mengikuti upacara, kemudian di situ sudah dijelaskan atributnya apa saja, topi, dasi, kemudian sepatu, kemudian ikat pinggang, itu semuanya harus lengkap. Nah, itu masuk ke jika tidak sesuai itu masuk ke pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran sedang di sini termasuk juga dalam keikutsertaan dalam pembelajaran ya, pembolos. Nah, itu masuk ke pelanggaran sedang ya. Pembolos itu masuk ke pelanggaran sedang. Kemudian pelanggaran berat ini ketika siswa itu terlibat dalam yang pertama misalnya narkotika ya, menggunakan obat-obatan terlarang. Kemudian yang kedua terlibat dalam perkelahian, entah itu perkelahian yang direncanakan atau tidak, atau mungkin di sini terlibat dalam tawuran pelajar, itu masuk ke kategori pelanggaran berat. Untuk kategori pelanggaran berat, di sini siswa kami melakukan komunikasi dengan orang tua, ya. Nah, ini bisa langsung kami serahkan kepada orang tua, ya. Untuk pelanggaran ringan,
untuk pelanggaran ringan, di sini masih ada batas toleransi, masih ada pembinaan yang kami berikan. Kemudian untuk pelanggaran sedang sama juga. Di sini tetap kami jalankan komunikasi antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua, ya. Oke. Nah, di sini sanksi, ya. Sanksinya seperti tadi saya sampaikan untuk poinnya itu nanti kalian di sini selama 3 tahun ya, selama 3 tahun di SMK Cakra Pendidikan untuk pelanggaran-pelanggarannya di sini nanti ya, nanti ada sanksinya. Nah, tergantung nanti jumlah poin yang kalian kumpulkan. Kalau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak terlibat dalam pelanggaran, ya, tidak terlibat dalam pelanggaran, berarti di sini aman. Tetapi ketika nanti di kelas 1 di sini sudah 25 poin, ya. Nah, di sini sekolah melakukan peringatan pertama, ya, pada siswa, ya, pada siswa kita komunikasikan pada orang tua. Ini poinnya sudah 25, ya, sudah mengkhawatirkan. Apalagi misalnya kelas 1 sudah menabung 25 ini, ya. Kemudian untuk yang batas kedua 50, ya. 50 di sini sekolah melakukan peringatan kedua pada orang tua, ya, kami komunikasikan kepada orang tua. Nah, ini ada skorsingnya, skorsing selama 3 hari. Nah, untuk skorsingnya sendiri di sini siswa tidak hanya tidak melaksanakan pembelajaran, ya, tetapi di sini ada tugas-tugas yang memang dibebankan kepada para siswa, ya, selama siswa mendapat skorsing selama 3 hari ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah batas poin maksimal. Di sini ada 75 poin, di mana sekolah memberikan peringatan ketiga, ya, peringatan ketiga di sini. Kita sudah mengkomunikasikan langsung pada orang tua, ya, kemudian menyerahkan kembali siswa kepada orang tua. Jadi di sini seperti yang tadi saya sampaikan, meskipun di kelas pertama, di tahun pertama itu siswa, ya, baru melakukan 1 kali pelanggaran, tetapi pelanggarannya sudah cukup berat, kita akan langsung mengembalikan kepada orang tua. Jadi di sini sudah kami informasikan, sudah kami komunikasikan. Jadi SMK Cakra Pendidikan tidak main-main dalam proses penertiban dan juga kedisiplinan siswa. Mulai dari attitude bagaimana ketika siswa itu bertingkah laku, ya, bagaimana ketika siswa bertingkah laku tidak hanya kepada sesama siswa, tetapi juga kepada bapak ibu guru, kemudian karyawan dan semua warga di sekolah, ya. Oke. Berikutnya, ini bisa dipahami ya untuk sanksi pelanggarannya. Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali untuk dipahami ya untuk seluruh siswa. Nah, jika siswa-siswi tidak masuk tanpa izin selama 3 hari berturut-turut atau kumulatif selama 28 hari, dalam artian misalnya hari 1 bulan ini ya, minggu pertama masuk cuman misalnya 3 hari. Minggu berikutnya tidak masuk lagi selama 28 hari ini diterjemahkan. Nah, di sini menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas selanjutnya berlaku untuk 1 tahun pelajaran, ya. Jadi selama 1 tahun ini jika tidak masuk tanpa izin 3 hari berturut-turut, ya, ini nanti akan menjadi pertimbangan. Karena seperti kasus-kasus sebelumnya kami sampaikan, meskipun anaknya di sini punya prestasi yang bagus, tapi ketika di sini tidak masuk, kemudian tidak mengikuti pembelajaran, di sini menjadi pertimbangan. Ya, jangan sampai nanti tidak naik kelas, ya, karena di sini berkaitan dengan kehadiran. Ya, jadi mohon untuk perhatikan. Dan di sini nanti kami selalu melakukan visit, ya, melakukan visitasi ke rumah-rumah. Mohon untuk videonya dinyalakan semua. Jadi kita bisa melihat kita proses bertatap muka, ya, kita bertatap muka walaupun secara daring, ya, secara daring, tapi di sini kami mohon untuk mengaktifkan video. Untuk semuanya saja mohon untuk mengaktifkan videonya, ya.
Jadi bisa kita bisa bertatap muka ya, walaupun melalui proses daring seperti ini. Terima kasih, ini saya cek ya. Terima kasih sudah melakukan. Oke, ada Mbak Lulu, Mbak Ana Fadia, Mbak Sylvia Puspitasari ya, Mbak Raisa Mata, oke, Mbak Lydia, Feli, sama Hayani, Akian Indra, Raisa, Nabila Rizky, oke, ya, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk etika perizinan, ini penting ya. Untuk etika perizinan, di sini karena sekarang kita memang dimudahkan dengan teknologi ya, dimudahkan dengan teknologi, dengan aplikasi WhatsApp, telepon, dan juga SMS ya. Nah, tetapi di sini untuk etika perizinan, di sini kami tetap menggunakan persyaratan juga sebagai salah satu bukti resmi ya, bukti resmi jika memang siswa itu tidak bisa atau ada kendala ketika pembelajaran secara langsung. Ini kami tekankan ketika pembelajaran secara langsung ya. Ketika pembelajaran secara langsung, kemudian di sini kontak langsung kepada wali kelas. Mohon di sini untuk surat ya, surat jika pada hari tersebut tidak bisa masuk, bisa langsung mengontak wali kelas ya, bisa mengontak wali kelas, kemudian menyampaikan, kemudian besoknya surat wajib untuk dibawa ya, wajib untuk dibawa ya. Kemudian di sini juga harus melalui telepon juga, karena kalau misalnya melalui WhatsApp kita tidak tahu ini yang WA siapa, meskipun di situ atas nama orang tua ya. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, silakan di sini melalui surat ataupun orang tua datang langsung ke sekolah ataupun melalui telepon. Jika melalui telepon, besoknya surat izin harus dibawa. Tidak ada alasan ketika tidak ada suratnya, mohon maaf, kita menghafal ya, menghafal berarti itu terhitung membolos gitu ya. Untuk yang baru saja bergabung ya, untuk yang baru saja bergabung, mohon untuk bisa mengaktifkan layar videonya ya, jadi kami bisa melihat wajahnya ya, kita bisa melihat secara langsung, kita bisa bertatap muka di sini. Oke, kita langsung. Nah, untuk proses pembinaan ya, proses pembinaan di sini ada data siswa bermasalah. Jadi kita memiliki data-data siswa yang bermasalah. Permasalahan di sini bisa terlihat dari tadi pertama pelanggaran. Berarti poin-poin yang sudah mereka dapatkan itu berapa? Ya, kemudian permasalahan kedua adalah permasalahan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran. Misalnya kesulitan dalam belajar. Ya, kesulitan dalam belajar ini termasuk data siswa bermasalah. Ya, oke. Sekali lagi mohon untuk bisa diaktifkan ya, bisa diaktifkan. Nah, ini kan saya jadi bisa melihat. Ini saya bisa lihat Mbak Meisha, saya bisa melihat Mbak Tanti, Mbak Revani ya, Mbak Anisha. Oke, Mbak Nilam Cahya, ada Mbak Nurul. Oke, Mbak Dinda, Mbak Nanda, Mbak Tafana, ya, Mbak Tafana. Saya belum bisa melihat Mbak Aisyah. Nah, ini mohon untuk bisa diaktifkan ya. Oke. Nah, kemudian tadi kembali ke poin siswa ya. Poin kedua, poin siswa di sini tadi akumulasi dari pelanggaran-pelanggaran ya, pelanggaran-pelanggaran yang sudah didapatkan karena tidak mengikuti peraturan dan kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Nah, ini ya penting sekali ini. Jadi jangan sampai kalian menabung poin-poin pelanggaran ya.
Jangan sampai menabung poin-poin pelanggaran, karena di sini ada dua jenis poin. Yang pertama di sini adalah poin pelanggaran, yang kedua di sini adalah poin prestasi. Jadi siswa bisa menabung dua poin, poin prestasi ataukah poin pelanggaran. Kalau poin pelanggaran jelas nanti ada konsekuensi yang diterima. Poin prestasi juga sama, ya. Itu pasti ada reward yang akan diberikan oleh sekolah. Nah, di sini pendokumentasian pembinaan secara khusus. Nah, di sini pendokumentasiannya, di sini kita juga bekerja sama dengan BK, ya. Kita bekerja sama dengan BK. Nah, kemudian di sini melaksanakan konferensi kasus, ya, dalam artian seperti apakah siswa benar-benar melakukan pelanggaran tersebut atau tidak, ya. Pelanggarannya apakah benar-benar terjadi atau tidak. Kemudian kita panggil siswa yang bermasalah tersebut, ya, dikonfirmasikan benarkah atau tidak, seperti itu. Kemudian baru ketika memang oh ya siswa bermasalah, kita langsung melakukan pemanggilan orang tua, ya, kita langsung panggil orang tua ke sekolah untuk menyampaikan perkembangan siswa selama ini dan juga permasalahan yang sedang dialami oleh para siswa. Nah, yang terakhir adalah home visit, ya. Home visit, jadi nanti sekolah punya program kunjungan ke rumah, ya. Sekolah punya program kunjungan ke rumah. Di sini tidak hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah saja, dalam artian memiliki kendala di poin-poin pelanggaran, kendala dalam bermasalah, tetapi di sini home visit bisa secara global, ya, bisa secara global. Jadi untuk mendekatkan atau silaturahmi kepada orang tua, ya, di sini kami melaksanakan program home visit. Nah, di sini untuk peningkatan kedisiplinan, ya, untuk peningkatan kedisiplinan di sini ada beberapa hal yang kami laksanakan, ya. Di sini ada tim Satgas pemantau kedisiplinan, jadi kami membentuk tim Satgas yang tugasnya adalah mengecek dan memantau, ya, kedisiplinan dan juga tingkah laku, attitude dari para siswa. Di sini kita pantau. Kami punya timnya. Di sini ada Pak Wiwin yang kemarin menyampaikan berkaitan dengan ketarunaan. Ada Pak Heru, kemudian ada Pak Gigi Saputra, ya, ada Pak Wahid. Di sini diantaranya. Nah, di sini tugasnya apa? Memantau peserta, memantau para siswa. Bagaimana ketika bertingkah laku, bergaul di lingkungan sekolah, ya. Kemudian ketika didapati ada pelanggaran, di sini siswa langsung dipegang oleh ya. Berikutnya adalah second habit. Nanti akan kami jelaskan berkaitan dengan second habitnya. Kemudian yang ketiga adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan pembiasaan Jumat. Kami memiliki kegiatan pembiasaan Jumat yang nanti akan kami jelaskan juga, ya. Dan di sini razia atau operasi kelas. Nah, ini kegiatan rutin yang memang kami berlakukan, ya. Kegiatan rutin yang mengadakan razia karena kemarin mungkin sudah kami sampaikan bahwa siswa memang boleh membawa HP, tetapi tidak diperkenankan untuk mengoperasikan atau menggunakan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Jadi di sini kita sudah punya kotak-kotak penyimpanan HP. Ketua kelas bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Jadi sebelum jam 7 ketika bel sudah berbunyi, semua HP dimasukkan ke dalam locker, ya. Nah, nanti ketika ditemukan HP ketika proses pembelajaran, ya, padahal tidak diminta oleh guru yang bersangkutan, kemudian ada razia atau operasi kelas, mohon maaf, HP harus kami ambil, ya, karena itu salah satu bentuk konsekuensi dari peraturan yang ada. Ya, jadi HP memang kami mengizinkan untuk membawa, tetapi tidak memperbolehkan untuk dioperasikan ketika jam-jam pembelajaran, karena kami sudah menyediakan locker atau tempat penyimpanan, ya, untuk HP tersebut. Apakah boleh menggunakan HP? Boleh, ya. Kapan? Ketika misalnya guru menghendaki adanya proses pembelajaran menggunakan handphone tersebut, ya. Atau mungkin kalian akan menghubungi orang tua. Nah, silakan langsung izin kepada ketua kelas nanti menyampaikan kepada wali kelas. Nah, disitu wali kelas yang berhak menentukan, ya, memperbolehkan untuk menggunakan atau tidak, seperti itu, ya. Nah, di sini ada kegiatan kerohanian juga. Kegiatan kerohanian
Jelas karena nanti kelas 3 ya, di sini kita punya pembiasaan hafalan. Hafalan surat pendek. Karena nanti kelas 3 itu nanti ada ujian hafalan surat-surat pendek. Nah, para siswa minimal ya, minimal itu harus hafal 23 surat pendek. Itu nanti akan dinilai ya di situ. Oke. Berikutnya, nah, ini beberapa contoh pembiasaan yang sudah kita terapkan ya. Ini kegiatan senam pagi ya, kegiatan sehat Jumat sehat di sini. Ya, ini adalah kegiatan pameran. Kita aktif dalam pameran-pameran SMK kesehatan di sini. Kemudian di sini adalah peringatan Hari Guru ya. Peringatan Hari Guru yang kemarin juga diliput oleh berbagai media. Nah, ini untuk di sini adalah kegiatan Jumat Sedekah ya. Kegiatan Jumat Sedekah, kita punya program setiap Jumat untuk membagikan sedikit rezeki yang kita dapatkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Itu. Nah, di sini untuk kegiatan halal bihalal ya, kegiatan halal bihalal ini juga rutin kita laksanakan. Oke. Lanjut. Nah, ini pembiasaannya. Pembiasaannya adalah Jumat wali kelas. Nah, di sini adalah kesempatan kalian untuk bisa bertatap muka langsung dengan wali kelas, ya. Bertatap langsung dengan wali kelas, kemudian bisa membicarakan atau membahas program-program sekolah apa saja, karena biasanya di sini kita ada pengajian kelas ya, yang dilaksanakan oleh per masing-masing kelas setiap bulannya satu kali, ya. Setiap bulan satu kali itu melaksanakan kegiatan pengajian kelas ya. Nah, di sini program-program apa saja, mandi kelas dan lain sebagainya ini silakan bisa dibahas bersama wali kelas pada saat Jumat wali kelas tersebut. Nah, kemudian berikutnya di sini ada Jumat rohani. Nah, Jumat rohani di sini kita isi dengan kegiatan-kegiatan kerohanian, mulai dari sholat duha bersama ya, sholat duha bersama, kemudian tahsin Al-Quran ini juga biasanya kita laksanakan pada saat Jumat rohani ya. Terus kemudian ada Jumat sehat. Nah, Jumat sehat di sini kita isi dengan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kesehatan, entah itu senam sehat, kemudian jalan sehat, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, Jumat literasi. Nah, Jumat literasi di sini berkaitan dengan Jumat literasi kaitannya dengan literasi, kebiasaan membaca, budaya membaca, ya. Jadi pada saat tidak dalam masa pandemi ini ya, tidak dalam masa pandemi ini setiap pagi itu pasti setiap siswa diwajibkan untuk membaca, ya, diwajibkan untuk membaca, untuk literasi, bukunya tidak boleh buku pembelajaran. Nah, bukunya di sini adalah buku-buku yang sifatnya adalah motivasi, kemudian fun, kemudian membangkitkan memotivasi ya, memotivasi entah itu novel, entah itu cerpen, tapi di sini tidak boleh membawa komik ya, tidak boleh. Nah, untuk Jumat literasi ini insya Allah nanti akan tetap kita berlakukan ya. Jadi siswa di rumah tetap wajib melakukan proses literasi ya, literasi dari rumah. Jadi ini nanti wajib ya, entah itu kelas 10 dan juga kelas 11. Oke. Nah, berikutnya ini untuk 7 habit. Nah, 7 habit di sini adalah kegiatan yang memang kita berlakukan pada saat kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka, ya. Hanya saja karena masa pandemi seperti ini, beberapa pembiasaan tidak bisa kita laksanakan seperti biasanya, ya. Tidak bisa kita laksanakan seperti biasanya. Oke, untuk para siswa serta didik mohon untuk mengaktifkan videonya ya. Ini dari Siafia, Tauhid Ibnu, Evian Hendra, Intan Pandemani, Rara, ini ada horor ya, Mbak horor atau Mas horor ini, silakan untuk mengaktifkan videonya ya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut lagi nih ya. 7 habit-nya dimulai dari apa saja? Literasi ya. Setiap pagi kita ada kebiasaan literasi dengan membaca buku ya. Kemudian ada Asmaul Husna.
Ya, Asmaul Husna di sini selalu kita biasakan setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kemudian menyanyikan Indonesia Raya dan juga Mars SMK Citra Medika sebagai salah satu bentuk rasa nasionalisme, ya, rasa nasionalisme. Kemudian di sini doa bersama, ya, doa bersama, dan di sini ada pembiasaan duha. Ini wajib untuk siswa Muslim, ya. Kemudian, nah ini adalah lagu daerah di sini kita dendangkan, kita nyanyikan pada saat kegiatan pembelajaran selesai, ya, di siang hari. Termasuk juga surat pendek. Surat pendek juga kita bacakan itu pada saat kegiatan pembelajaran sudah berakhir, ya, jam terakhir akan pulang ke rumah, itu kita membaca surat pendek dulu, ya, di sini. Oke, nah di sini untuk gerakannya, ya. Oke, di sini ada gerakan sampah. Jadi di sini ada gerakan berkaitan dengan menjaga kebersihan, kemudian senyum sapa salam kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada sesama siswa. Nah, di sini kita langsung ke pengembangan minat bakat siswa, ya. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan juga penjaringan lomba. Penjaringan lomba di sini untuk melihat, ya, kemampuan para siswa, ya, di sini untuk meraih prestasi-prestasi yang menyenangkan. Nah, di sini untuk pengembangan diri ada kegiatan intrakurikuler yang langsung dinaungi oleh OSIS, ya, organisasi siswa intrasekolah di SMK Citra Medika, di mana di sini untuk kegiatan OSIS adalah masternya, master semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, berikutnya di sini ada kegiatan kurikuler ekstranya, di sini kita bisa lihat. Nah, ini untuk kegiatan OSIS sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Di sini mulai dari peringatan Hari Kartini, ya, kemudian banyak sekali peliputan di media, kemudian bakti sosial, ya, ini waktu kegiatan atau bencana di Gerabak. Kemudian di sini adalah pemilihan ketua OSIS, ya, pemilihan secara langsung, ya, di sini pemilihan secara langsung. Ini OSIS tahun 2000 berapa ini, ya? 2007 kalau nggak salah ini. Kemudian ada sosialisasi KPU, ya, sosialisasi KPU. Ini juga salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, ya. Oke, nah di sini untuk kegiatan pramuka, ya, kegiatan pramuka banyak sekali juga kegiatannya, mulai dari penerimaan tamu ambalan. Untuk saat ini sepertinya kita tidak bisa melaksanakan penerimaan tamu ambalan karena kondisi seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kegiatan kemah bakti. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang ada di acara kemah bakti, di mana kita nanti melaksanakan perkemahan di luar wilayah atau di luar lingkungan sekolah, kemudian kita berinteraksi, kita melakukan interaksi dengan warga sekitar, kemudian sesama kawan, ya, sejawat. Nah, di sini beberapa contoh kegiatannya. Nah, ini contoh kegiatan untuk ekstrakurikuler. Yang pertama di sini ada futsal, ya, kita ada kegiatan futsal yang beberapa tahun lalu setiap tahun kita pasti melaksanakan turnamen, ya, turnamen futsal. Ini menjadi agenda rutin dari ekstrakurikuler futsal. Kemudian di sini ada Cimapala, ya, pecinta alam Citra Medika. Oke, nah kemudian di sini ada musik. Silakan untuk para siswa yang punya passion, punya bakat di musik, silakan bisa bergabung dengan CM Stereo, ya, salah satu grup musik yang ada di SMK Citra Medika. Kemudian ada tari, ya, kegiatan tari di Kidang Kirana, ini salah satu kegiatannya. Kemudian PKS, ya, PKS. Nah, berikutnya di sini untuk futsal tadi, ya, taekwondo. Ada kegiatan taekwondo ini salah satu kakak kelas kalian di sini sudah sangat sering, ya, mendapatkan kejuaraan. Kemudian PMR juga sama,
Di sini setiap tahun pasti kita membawa prestasi ya. Ini 2 tahun yang lalu kegiatannya di GOR ya. Kemudian ada ekstra jurnalistik. Jadi ketika kunjungan ke Jawa Pos Radar Semarang. Oke, nah ini untuk peleton inti ya. Peleton inti di SMK Citra Medika. Jadi seperti pasukan pengibar benderanya ya, peleton intinya di sini. Nah, ini untuk kegiatan rohis ya, kegiatan rohis di SMK Citra Medika. Untuk beberapa ekstra nanti akan kami buatkan videonya ya, nanti teman-teman bisa mengakses melalui YouTube channel SMK Citra Medika beberapa ekstra yang memang sudah kita jadwalkan, mulai dari rohis, kemudian English Club Conversation, kemudian ada jurnalistik, itu nanti akan kami buatkan videonya sehingga kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler tetap bisa berjalan. Jadi pembuatan video ini mungkin hanya untuk beberapa ekstra saja. Untuk kegiatan ekstra yang berada di luar itu maksudnya di luar lapangan, kemudian harus bertatap muka secara langsung sepenuhnya, itu belum bisa kita laksanakan. Nah, ini ya. Setelah ini silakan ya untuk teman-teman semuanya bisa mengisi formulir ekstrakurikuler kelas 10. Ini linknya, silakan nanti bisa dicatat, nanti akan kami share. Ini setiap kelas 10 wajib untuk memilih satu ekstrakurikuler tambahan selain dari pramuka, ya. Di situ ekstranya, salah satunya beberapa sudah saya sampaikan di situ. Untuk yang belum ada di sini adalah basket, ya basket ada, kemudian karate, kemudian voli. Silakan nanti teman-teman bisa memilih dan di situ sudah ada form untuk mengisi prestasi-prestasi apa yang sudah teman-teman di sini dapatkan ketika SMP, nanti bisa dituliskan di situ ya. Jadi sebagai pencatatan prestasi siswa. Nah, mungkin itu ya terakhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Untuk yang belum bisa bergabung dalam meeting ini nanti akan bisa mengakses melalui akun YouTube ya. Ya. Terima kasih sekali. Terus kemudian ini sebenarnya ya. Oke, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan tata tertib dan juga ekstrakurikuler